satu tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum ajmain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan poin ke-8 dan ke-9 dari pelajaran kita Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat hidup bahagia. Poin yang ke-8 yang kita sebutkan adalah nisyan ma mada alaihi minal makarih allati la yumkinuhu radduha. Dia melupakan apa yang telah berlalu dari perkara-perkara yang tidak dia sukai, dari musibah, kesedihan dan lain sebagainya, yang tidak mungkin bagi dia untuk menolaknya dan mengembalikannya. Yang mana dia menyibukkan pikirannya pada hal-hal yang sudah berlalu. Ini adalah perkara yang sia-sia dan perkara yang tidak mungkin juga untuk dia mengembalikan keadaannya. Begitu juga dia tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang, ya, sehingga dia takut, dia khawatir akan terjadi begini, akan terjadi begitu, padahal belum terjadi.
Ya. Ini poin ke-8, fokusnya adalah pada melupakan hal yang telah berlalu dan tidak perlu khawatir apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Dan hampir mirip dengan poin-poin sebelumnya, yaitu fokus pada apa yang ada saat ini. Kemudian juga poin yang ke-9 yang sudah kita sebutkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan di sini dua doa. Ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyai allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Sudah ada yang hafal doanya? Syaki hafal? Coba baca. Yang keras suaranya. Likulli khair wal mauta. Ahsanta. Ada yang mau nyoba lagi? Ya. Allahumma aslih li, agak panjang doanya, tapi gak apa-apa. Ini doa yang masyru', doa yang luar biasa, perbaikan di seluruh lini kehidupan kita, kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan beragama kita. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang dia merupakan penjagaan diriku. Ya, din, agama kita. Dan perbaikilah untukku duniaku allati fiha ma'asi, yang disitulah kehidupanku. Wa aslih li akhirati, perbaikilah akhiratku, yang kesanalah aku akan kembali. Dan jadikanlah waja'alil khaira waja'alil hayata ziyadatan li kulli khair, jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagiku untuk setiap kebaikan. Wal mauta, dan kematian sebagai rahatan, ya, peristirahatan untukku dari seluruh keburukan. Ya, orang kalau sudah berdoa dan yakin dengan doanya, ya, bukan asal berdoa tapi tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia berdoa, dia paham apa yang dia berdoa, apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap, ya, akan doanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akan efeknya sangat besar, ya, bagi ketenangan dirinya. Doa yang kedua yang beliau sebutkan di sini, Allahumma rahmataka arju
wala fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Siapa yang sudah hafal? Lebih pendek dari yang pertama. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan diriku pada diriku sekejap mata saja, sekejap mata pun jangan. Ya, walaupun sekejap mata, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku, yaitu ya terlepas alaqah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kita dari rahmat Allah, terlepas kita dari perlindungan Allah, nasallallahu alaihi. Enggak bisa kita. Makhluk, yang namanya makhluk itu ya fuqara'u ilallah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li sya'ni kullah, ya, dan perbaikilah seluruh urusanku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Siapa mau nyoba? Ya, doanya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Musamil. Ahsanta, barakallahu fiik. Yang lain? Taib. Ya, ini dan bukan hanya ini saja ya, doa-doa. Ya. Banyak doa yang lain. Doa yang berkaitan, kalau ini disebutkan di sini fi mulahadhah mustaqbalil umur. Ya. Terhadap perkara yang akan datang. Karena itu kita meminta memperbaiki apa yang ada sekarang untuk kebaikan di masa yang akan datang. Atau doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu juga, wal ajzi wa kasal, dan seterusnya. Atau doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika seorang betul-betul merasa dia betul-betul dalam merasa kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wah, ini luar biasa efeknya. Ya, asal kita berdoa dengan yakin dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-ashirah wa min anfa'il asbab li zawalil qalqi wal humumi idza hasala 'ala al-'abdi minan naqabat an yas'a fi takhfifiha bi an yuqaddiru aswa al-ihtimalat
allati yantahi ilaihal amru wa yuwattinu ala dhalika nafsahu fa idza fa'ala dhalika falyas'a ila takhfifi ma yumkinu takhfifuhu bihasabil imkan fa bihadha at-tawtin wa bihadha as-sa'y an-nafi' tazulu humumuhu wa gumumuhu wa yakunu badalu dhalika as-sa'ya fi jalbil manafi' wa fi daf'il madaril maysurati lil abdi. Dan di antara sebab yang paling bermanfaat untuk menghilangkan keguncangan dan keresahan, kegundahan ketika terjadi peristiwa atau permasalahan besar terhadap seorang hamba, ya, dia menghadapi persoalan, permasalahan dalam hidupnya, dan permasalahan adalah permasalahan besar, ya, yang menguras pikirannya, energinya. Taib, apa yang harus dia lakukan? An yas'a fi takhfifiha bi an yuqaddiru aswa'al ihtimalat allati yantahi ilaihal amru. Dia berusaha untuk meringankan, ya, permasalahan tersebut dengan dia mencoba untuk mengukur, ya, kemungkinan terburuk dari permasalahannya itu apa? Kemungkinan terburuknya, ya, wa yuwattinu ala dzalika nafsahu, kemudian, ya, dirinya kira-kira dia tempatkan pada posisi yang terburuk tersebut, kira-kira bagaimana? Taib. Artinya dia sudah sangat bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk, ya. Wallahu ta'ala alam tujuannya ketika, artinya seandainya kemungkinan terburuk itu terjadi, dia sudah siap. Satu, ya. Yang kedua, kalau ternyata tidak seburuk yang dia kira, ya, maka itu sangat membantu, ya, membantu dirinya untuk hilang dari keresahan dan kegelisahannya, ya. Nah, ini kan sangat sangat psikologis sekali, ya. Padahal dia mendapatkan peristiwa yang, ya, kita katakanlah buruk lah, yang dia tidak suka. Baik. Tetapi ketika dia membandingkan kemungkinan terburuk yang dia sudah bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk itu, dan ternyata tidak terjadi, ya, hanya sepertiga dari kemungkinan buruk itu, wah, itu beda dengan ketika dia tidak memiliki persiapan apa-apa, tiba-tiba dapat, ya, terjadi hal yang sepertiga tadi, nggak siap dia, ya.
Fa idza fa'ala dzalika falyas'a ila takhfifi ma yumkinu takhfifuhu bihasabil imkan. Nah, kalau sudah dia melakukannya, dia sudah memperkirakan apa yang menjadi kemungkinan terburuk dari apa yang dia hadapi sekarang, maka dia berusaha untuk mencoba meringankannya sebatas kemampuan, kemungkinan yang dia mampu untuk melakukannya. Ya. Wallahu ta'ala alam, poin yang 10 ini ya lebih kepada kekuatan jiwa seseorang. Ini akan juga dibahas, dan ya semua orang bisa melakukannya. Artinya ini sebab atau poin yang di situ baik orang yang beriman ataupun tidak beriman mampu melakukannya. Ya. Yaitu dengan memperhitungkan apa? Kemungkinan terburuk, kemudian bagaimana caranya dia untuk mengurangi, jangan sampai terjadi kemungkinan terburuk tersebut. Fa bihadza tautin wa bihadza sa'yin nafi' tazulu humumuhu wa gumumuhu. Ya, dengan cara ini yaitu dia mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan kemungkinan terburuk, kemudian diiringi dengan usaha yang dia lakukan agar kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Ya, kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan, sepertiganya, setengahnya, ya, maka akan hilang humum wa gumum. Ya, kegundahannya, kegelisahannya hilang. Ya. Wa yakunu badalu dzalika, dan sebagai gantinya yang dia dapatkan adalah as-sa'i fi jalbil manafi' wa fi daf'il madar al-maisurah lil abd. Ya, adalah usaha yang dia lakukan untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat, wa fi daf'il madar, ya, dan untuk mencegah dan menolak madarat, ya, al-maisurah lil abd. Wallahu ta'ala dengan cara yang gampang, lebih gampang lagi dia bagi seorang hamba, yaitu wallahu ta'ala alam, ya, dia terbiasa untuk seperti ini, untuk melakukan hal yang ketika dia menghadapi masalah dia sudah tahu tahapannya. Ini kan bagus. Ya, ada permasalahan besar dia tahu tahapannya harus bagaimana. Ya, dia harus pertama dia persiapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Bukan pesimis, bukan. Ya. Kalau pesimis itu orang tidak mau berusaha. Ya, dia sudah memperkirakan keadaan terburuk kemudian sudah pasrah, itu pesimis namanya. Tapi dia adalah sebagai bentuk perhitungannya. Ya. Dia menghadapi permasalahan A, apa kemungkinan terburuknya? Oh, kemungkinan terburuknya adalah demikian. Dia menghadapi permasalahan dalam usahanya. Kemungkinan terburuk, paling buruk, usahanya adalah bangkrut sama sekali, hutang di mana-mana. Ya, taib. Itu perkiraannya. Terus apa yang dilakukan? Apakah pasrah? Sudahlah bangkrut, biarlah hutang? Enggak, itu pesimis. Tapi bagaimana dia berusaha untuk meringankan permasalahannya? Oh, ternyata usahanya tidak sampai bangkrut misalnya, masih ada jalan. Nah, ini kan jalan keluar, dan dia terbiasa untuk itu.
Ya, usahanya usaha yang bermanfaat, madarat yang dia khawatirkan terjadi begitu buruknya tidak terjadi. Ini salah satu contoh. Fa idza halat bihi asbabul khauf wa asbabul asqam wa asbabul faqri wal adam lima yuhibbuhu minal mahbubatil mutanawwi'ah fal yatalaqi dzalika bituma'ninatin wa tawtinin lin nafsi 'alaiha. Ketika terjadi asbabul khauf, sebab-sebab yang menjadikan dia takut, sebab asbabul asqam, sebab-sebab sakit misalnya, sudah ada tanda-tanda penyakit, ini kan hal yang tidak kita inginkan. Ya, sudah ada gejala. Ya, gejala misalnya penyakit yang sangat berbahaya, kanker misalnya. Ya. Nah, ini kan siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Ya. Atau asbabul faqr tadi, sebab-sebab yang menjadikan dia fakir dan kehilangan apa yang dia cintai. Ya, tadi bangkrut tadi. Apa yang dia lakukan? Fal yatalaqi dzalika bituma'ninah. Dia terima itu dalam keadaan tenang terlebih dahulu. Jangan panik. Ya, jangan tiba apa-apa belum apa-apa sudah pesimis. Jangan apa-apa terus ya udahlah. Ya, mau gimana lagi? Kita tidak ada harapan. Nah, ini yang pesimis tadi. Wa tautinin lin nafsi 'alaiha. Ya, dia persiapkan dirinya untuk menghadapinya. Bal ala asyaddi ma yumkinu minha. Bahkan bukan hanya terhadap apa yang sedang dihadapi, dia persiapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk tadi. Fa inna tawtinan nafsi ala ihtimalil makarih yuhawwinuha wa yuzilu shiddataha. Karena ketika dia mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang buruk ini, ya, kemungkinan-kemungkinan terburuk, yuhawwinuha, ya, dia akan menjadikan permasalahannya itu semakin ringan, karena yang terjadi adalah yang dia persiapkan kemungkinan terburuk. Beda kalau yang dia persiapkan kemungkinan terkecil, kemungkinan terbaik, hasil yang dia dapatkan kemungkinan terburuk. Nah, itu berlipat-lipat mungkin kesedihannya. Ya. Itu kan sangat psikologis. Seorang berdagang misalnya, ya, dia perkirakan rugi misalnya, rugi 10 juta, ternyata dia malah untung 1 juta. Dengan seorang yang pedagang yang dia sudah memperkirakan untung 10 juta, untungnya 1 juta cuma. Kira-kira senang yang mana? Kira-kira orang senang yang mana? Yang sudah mengira dia rugi ternyata malah untung 1 juta, ya kan? Dengan orang yang, wah ini kayaknya bisa untung 10 juta ini, ternyata untungnya cuma 1 juta. Ya, padahal masih untung loh. Nah ini, ya jiwa manusia kan seperti itu. Ya, dia sudah memperkirakan kemungkinan yang sangat buruk, tapi yang terjadi setengah dari yang kemungkinan yang dia perkirakan tersebut. Maka itu dia akan lega. Alhamdulillah enggak. Nah itu, ya. Wa khususan idza asghala nafsahu bimudafa'atiha bihasabi maqdurihi fayajtami fi haqqihi tawtinun nafsi ma'as sa'in nafi alladhi yushghilu 'anil ihtimam bil masaib
wa yujahidu nafsahu ala tajdidi quwwatihi al-muqawimati lil makarih. Terlebih kalau dia menyibukkan dirinya ya bimudafa'atiha, untuk ya bagaimana dia menghilangkan ya hal-hal yang terjadi pada diri dari perkara-perkara yang tidak dia sukai ini, perkara-perkara musibah, ujian dan cobaan dan sebagainya. Apapun itu, dia berusaha ya sesuai dengan kemampuannya. Taib. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan dia sudah mempersiapkan dirinya pada perkara yang terjelek, diiringi dengan apa? Usaha yang bermanfaat dari dirinya ya, yang menyibukkan dia dari al-ihtimam bil masaib. Dia sudah tidak memikirkan, yang penting dia sudah ya, pikiran dia sudah sibuk bagaimana untuk meringankannya ya, bermanfaat kan. Beda dengan orang yang pemikirannya ya cuman hanya sekedar aduh ini gimana, nggak ada usaha ya, gelisah terus, sedih terus ya, tidak diiringi dengan usaha untuk menghilangkannya. Wa yujahidu nafsahu ala tajdidi quwwatihi, dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya ya, memperbaiki dirinya sehingga memperkuat dirinya untuk menghadapi perkara-perkara yang tidak suka. Orang yang sering menghadapi masalah dengan orang yang tidak pernah menghadapi masalah beda kekuatannya ya. Orang yang sudah pernah menghadapi satu masalah yang besar, kemudian dia merasa merasa bisa, kemudian Allah takdirkan dia berhasil melewati permasalahan tersebut. Suatu saat permasalahan yang sama besar datang, beda. Dia sudah siap, dia sudah pernah menghadapi itu ya, dia sudah pernah menghadapi yang sama. Baik. Ma'timadihi fi dzalika 'ala Allahi wa husni thiqati bihi. Dan ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak. Seorang yang tidak beriman dia hanya mengandalkan itu tadi saja. Tetapi orang yang beriman dia tetap dia menyandarkan urusannya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan husni thiqah bihi, yaitu benar-benar percaya, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih tenang lagi orang yang seperti ini. Ya. Kalau bukan orang yang beriman, ya dia hanya sekedar tadi saja. Oh, ada masalah, kemungkinan terburuknya apa? Ya sudah, bagaimana usaha dia supaya tidak sampai pada kemungkinan terburuk itu. Diringankan sebisa mungkin. Ya situ saja. Orang beriman ditambah dia iktimadnya, penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba anna li hadhil umur faidataha, wala raiba anna li hadhil umur faidataha al-uzma fi husuli surur wa inshirahi sudur ma'a ma yu'amiluhu al-abdu min as-sawab al-ajil wal-ajil, wa hadha musyahad mujarrab wa waqa'ihu mimman jarrabahu kasiratun jiddan. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya pada perkara-perkara ini terdapat faedah yang sangat besar. Fi husulis surur wa insyirahis sudur, ya, untuk melegakan ya dada seseorang dan dia gembira dengan sebabnya, diiringi dengan apa yang diharapkan oleh seorang hamba dari as-sawab, dari pahala ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala cepat ataupun lambat, artinya di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini juga bedanya.
Ya, bedanya antara orang yang beriman dengan tidak menghadapi masalah dengan kesabaran. Ya, dan ihtisab. Ingat, bukan sekedar sabar saja, tapi ihtisab diingatkan oleh para ulama. Sabarnya dan ihtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perbedaan orang yang beriman dengan tidak. Wa hadza musyahad mujarrab, dan ini perkara yang musyahad. Artinya terbukti, mujarrab. Ya. Wa waqa'iuhu. Ya. Mimman jarrabahu katsiratun jiddan. Bukti-buktinya, kenyataan-kenyataannya itu dari orang yang mencobanya itu sangat banyak. Ya, dan ini suatu perkara yang maklum dan kita paham. Apa tadi? Perkirakan kemungkinan terburuk dari masalah kita apa? Kira-kira apa? Kemudian kita berusaha untuk ya meringankan sebisa kita. Jangan lupa diiringi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, doa yang seperti tadi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amrina, seterusnya. Ya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu penting, sangat penting. Ketika menghadapi permasalahan seperti ini, jangan sampai justru kita mengandalkan diri sendiri. I'timad Allah, berpasrah dan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh urusan kita. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini poin yang 10. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.